Bapak Ibu Jemaat GKJ Salatiga Utara yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita jumpa lagi melalui acara Sapaan Majelis GKJ Salatiga Utara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami hendak menyapa jemaat-Mu yang ada di GKJ Salatiga Utara melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai bahan renungan sapaan hari ini, firman Tuhan diambil dari Imamat 26. Bacaan khususnya ayat 3-4 yang demikian bunyinya. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inti nats kita hari ini secara umum adalah jika kita melakukan firman-Nya, kita akan mendapat berkat-Nya. Ini sebetulnya berbicara hubungan antara ketaatan dan berkat. Ada hubungan timbal balik dan hubungan sebab akibat antara ketaatan dan berkat. Berkat datangnya dari Tuhan, namun Tuhan akan memberikan berkat-Nya apabila umat-Nya mentaati Tuhan. Allah akan mengajar ketaatan seseorang dengan berkat-berkat-Nya. Dan dalam nats kita hari ini, Tuhan menjanjikan ada beberapa berkat kalau umat-Nya mentaati Tuhan. Yang pertama, berkat jasmani. Dalam bacaan, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya, yaitu ayat 4. Ketika umat Allah mentaati Tuhan, maka Allah akan memberkati tanah mereka sehingga menghasilkan. Ketaatan mendatangkan berkat jasmani. Contoh dan penerapannya, kalau pekerjaan kita mau diberkati Tuhan, maka kita harus mentaati Tuhan di tempat kita bekerja. Jadi melangkahlah dari ketaatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Yang kedua, berkat damai sejahtera. Dari bacaan, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Selain Tuhan menjanjikan berkat jasmani, Tuhan juga menjanjikan berkat damai sejahtera bagi orang yang mentaati Tuhan. Karena percuma jika seseorang memiliki harta yang banyak tetapi hidupnya tidak tenang. Itulah sebabnya Allah bukan saja mengaruniakan kekayaan, tetapi juga ketenangan dalam menikmati kekayaan itu. Hal itu akan dialami oleh setiap orang yang mentaati Allah dalam meraih berkat jasmani di atas. Yang ketiga adalah berkat rohani. Dalam kalimat, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku.
Selain menjanjikan berkat jasmani dan damai sejahtera, Allah juga menjanjikan berkat rohani, yaitu kehadirannya dalam hidup orang yang mentaati perintahnya. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya menjadi berkat tersendiri bagi mereka. Ketaatan akan membuahkan persekutuan dengan Allah yang Maha Tinggi. Demikian sapaan kali ini, kiranya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita akan senantiasa menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami kembali menghadap di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami selalu taat kepada-Mu. Kiranya kami juga dimampukan untuk taat kepada Tuhan di masa pandemik COVID-19 ini, sehingga dalam situasi pandemi pun Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.